Gerakan ketiga, pagi ini, salah satu unit usaha kami di Bilangan Sumatera melaporkan kegiatannya di tahun 2016. Dari sisi manajemen, ini adalah perusahaan berusia 5 tahun, perusahaan ini masih muda, kecil, hanya punya satu mesin produksi. Perusahaan ini bertugas membuat HSD, High Speed Diesel. Perusahaan ini menggunakan mesin Rusia dalam kapasitas rutin dan baru menapaki sisi balik modal usaha. Bisa dikatakan, investor baru akan menikmati kerja keras setelah 5 tahun produksi. Dalam masa ini, 2 tahun adalah masa persiapan dan konstruksi. Ini adalah sebuah periode yang panjang hanya untuk mendapatkan uang. Dalam tulisan saya kali ini, sebenarnya saya bukan mau menceritakan soal diesel atau teknologinya. Yang ingin saya ceritakan adalah fakta lapangan siapa-siapa yang membeli diesel solar itu. Umumnya, pembeli produk diesel dan solar tersebut adalah industri-industri yang bergerak dalam bidang perkebunan. Secara hasil, data lapangan mengenai kebutuhan diesel dari FS 5 tahun lalu sudah saya ketahui. Berapa perkebunan kelapa sawit di sana? Berapa jumlah truk diesel di sana? Kami sudah melakukan studi dalam jangka waktu yang lama. Karena itu, kami membangun perusahaan kami ini di sana di tengah hutan Provinsi Riau. Kalau Anda mau ikut geleng-geleng kepala, tengoklah data kepemilikan luas lahan atau aset tanah yang dimiliki para konglomerat perkebunan hutan tanaman industri, HTI, dan kelapa sawit di wilayah Sumatera. Ini adalah data yang dilaporkan pada saya pagi ini pula yang membuat saya geleng-geleng kepala. Saya kagum. Bayangkan, grup Sinarmas punya 5 juta hektar, Wilmar, Sukanto Tanoto, Salim dan pengusaha lainnya punya lahan mencapai 15 juta hektar. Ini gila, sungguh gila. Artinya, swasta menguasai total 20 juta hektar lahan di Indonesia. Apakah Anda bisa membayangkan, setara berapa jumlah kabupatenkah angka ini? Luas Singapura saja hanya sekitar 72.000 hektar, grup Sinarmas punya 5 juta hektar. Sinting. Apapun penyebabnya, saya punya sebuah kesimpulan, pemerintah tidak hadir di sini. Negara ini tidak paham. Kalau begini, semua hal dikendalikan korporasi. Saya tidak bisa menyalahkan swasta dalam memanfaatkan kegoblokan pemerintah. Swasta pintar memanfaatkan ini sudah terjadi sejak rezim 6 presiden terdahulu, ini berlangsung terus-menerus. Saya berani mengatakan, ini dinikmati presiden-presiden sebelumnya sampai sekarang, setidaknya, mereka menjadi penyokong dana kampanye. Walau semua presiden yang ada mau naik 2 kali pun, calon-calon sampingan akan mereka singkirkan. Dengan begitu, siapapun yang memegang kekuasaan, perusahaan-perusahaan ini tidak akan diganggu. Lalu bagaimana cara menyelesaikan masalah ini agar social justice atau keadilan sosial tercapai? Caranya, tentu ada. Sayang, saya belum jadi presiden. Hehehe. Hingga saat ini saya masih jadi penulis buku harian di media sosial dan pemilik usaha kecil-kecilan. Bagi saya, penyelesaiannya cukup berkiblat ke sejarah dunia. Amerika pernah mengalami hal yang sama di tahun 1880 hingga 1920. Sekitar 70% kekayaan negara mereka dipegang oleh korporasi besar seperti Jean Paul Getty, Rockefeller, JP Morgan, Vanderbilt, dan Carnegie. Dengan elegan, Amerika melakukan perubahan peraturan negara. Mereka membuat korporasi besar dimanfaatkan ke jalur lain. Perusahaan-perusahaan ini kemudian diarahkan untuk tidak mengeruk tanah air Amerika tetapi mengeruk aset dunia di luar Amerika. Inilah mengapa, saran saya, pengusaha swasta itu jangan digembosi, jangan pula ditekan di Indonesia, bantulah mereka, kawal, dan ajari cara, nego, Myanmar, Kamboja, Vietnam, dan Laos. Kuasai ASEAN, beri akses dengan geostrategi yang benar. Lalu, di tanah air, urusan lahan pelan-pelan di land reform. Kembalikan masalah ini pada pasal 33. Swasta pasti tidak, handle failing, kita akan lebih makmur. Di sisi lain, aset negara luar bisa dikelola sedangkan aset lokal bisa disimpan buat putra bangsa, plasma, atau usaha rakyat. Kalau dipikir-pikir ini baru masalah tanah atau lahan perkebunan dan kehutanan, ini belum merambah urusan minyak bumi, mineral, dan air yang ternyata juga dimiliki oleh korporasi besar. Perusahaan-perusahaan ini, notabene malah 70%-nya dimiliki perusahaan asing. Di dunia perkebunan, angka ini masih mending sebab penguasanya swasta nasional. Di bidang SDM, pemilik 70% perusahaan yang bergerak di bidang ini adalah perusahaan asing. Sampai saat ini saya melihat
Tidak ada kebijakan pemerintah untuk urusan ini, hati saya miris. Pemerintah saat ini memang berbeda dengan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono yang baperan. SBY mengerti sekali akan hal-hal seperti ini. Gilanya, ini malah jadi lahan korupsi gurita Cikeas. Ini berbeda dengan pemerintah Jokowi. Jokowi baik, tapi tidak banyak mengerti. Jokowi digoyang masalah kebebasan beragama pun tidak bisa tegas. Apalagi, masalah land reform perkebunan dan pertambangan, bisa dibilang masalah ini, tidak sampai, dalam pengetahuan Bapak Jokowi dan kabinetnya. Maaf ya, saya bukan membenci, saya mengkritik mencoba mengingatkan, seandainya cucu saya membaca tulisan saya ini suatu saat nanti, saya ingin mengatakan hal berikut. Wahai cucu dan cicitku, maafkan eyang kalian ini yang cuma bisa menulis di media sosial, eyang memang tahu banyak tetapi eyang tidak punya power. Eyang mengerti banyak tapi tidak ada yang mendukung. Apa kita harus bergerak sekarang? Lewat mana? Revolusikah? Perlukah kita jadi angkatan ketiga? Penyeimbang gerakan yang ada saat ini dari dua tempat yang terus meruncing. Pemerintah tidak hadir di sini, negara ini tidak paham, kalau begini, semua hal kendalikan korporasi.